karena ini momen malam Jumat ya. Iya. Momen malam Jumat, obrolan kita agak sedikit apa namanya ya? Ngawur. Bukan ngawur. Agak sedikit berisi kali ya. Iya, Agak sedikit berisi ya. Saya suka yang berisi. Iya. agak sedikit berisi. Eh, karena mengingat umur ya, Iya. umur kita ini masih muda, otomatis jiwa muda teh masih suka bergebar-gebar. iya, berdebar-debar gitu ya, berdebar-debar. Nah, artinya ketika kita mempunyai keinginan ya, obsesi teh besar gitu harus nih, Iya. harus kita capai nih keinginan kita nih, terus kita jalani. Nah, suatu ketika kita ini dihadapkan dengan hal yang tidak kita sukai gitu Iya, yang tidak disukai. Iya. Tapi kita dipaksa untuk menyukai itu, ngejalani itu, ya kan? Iya. Ya. Nah, ini kita minta pendapat nih, minta pendapat para sepuh nih. Minta para sepuh nih. Junior saya Pak, junior Pak. Minta pendapat para sepuh nih. Gimana kalau seandainya kita ada di momen itu? Ya, masih ini. Artinya ketika kita tidak suka karena karena melihat kondisi situasi umur kita sekarang dipaksa untuk tetap menyukai hal yang tidak kita sukai. Iya. Itu gimana? Jadi Kang Rohim sama Aldi ini. Iya. Gimana? Jadi gimana Ren? Sok mangga dijelasin. Disukai artinya hal yang tidak kita sukai, tapi kita harus menyukai itu. Iya, tetap menjalani itu. Iya. Karena faktor keadaan, karena faktor keadaan, situasi ini antara menyukai dan tidak disukainya itu ini kepada cewek apa kehidupan? Lebih ke kehidupan. Lebih ke kehidupan. Iya, benar. Lebih ke kehidupan ya. Jadi lingkupannya itu bisa di dalam pekerjaan, bisa di dalam berteman, kehidupan apapun itulah, termasuk mungkin itu juga percintaan juga gitu. Iya, berarti kehidupan. Iya. Kalau menurut saya pribadi, Kakang Al gitu. Nah, jadi kalau kita menyukai dan tidak disukai di dalam kehidupan itu tergantung kembali lagi ke diri kita, antara disukai dan tidak disukainya. Contoh, kalau tidak disukai, kita harus suka kehidupan kita itu, harus menerima gitu kan, apa adanya, apa yang udah diberikan, kita harus menerimanya. Sedangkan hati kita menolak, saya tidak menyukai hidup saya seperti ini. Itu bagaimana caranya gitu kan? Nah, untuk caranya satu, kita untuk bisa menyukai apa yang sedang kita jalani biar sesinkron antara hati, lisan, dan tujuan. Satu, yakin bahwa ini terbaik gitu. Yakin bahwa ini yang terbaik. Karena yang menolak tidak disukai itu bakal timbulnya dari hal yang negatif. Kalau kita selalu berpikir dengan positif, pasti kita akan menyukai apa yang sedang kita jalani, meskipun itu pahit dan ikhlas gitu kita kan, menyukainya ikhlas. Maka rasa yang tidak disukai itu bakal hilang. Beda sama tidak disukai sama orang, beda lagi urusannya. Kalau beda jalur itu mah menurut Aldi ya tidak disukainya gitu kan. Berarti intinya mah yakin aja gitu, harus yakin. Kalau menurut kehidupan, kalau menurut kepercintaan, nah Subuh udah nikah belum ini? Alhamdulillah. Udah baru mau. Berarti akan. Secepatnya minta doanya. Iya, amin. Pido anak, bahasa namanya. Iya, Pido anak ti Al Ustad Anwar. Ya, jadi antara disukai dan dicintai, dicintai dan disukai gitu kan? Iya. Itulah bahasanya. Iya.
kalau terhadap percintaan, ketika kita suka sama seseorang, tapi kita ketika udah melihat karakternya seperti itu, otomatis kita kan bakal ada rasa tidak suka ya, karena karakternya seperti ini gitu kan. Nah, tapi kalau kembali lagi kepada diri kita, tapi kalau kita dari awalnya mencintai seseorang itu dengan rasa ikhlas, dengan rasa yakin, dia bisa merubah kehidupan kita, kita bisa merubah kehidupan dia, otomatis rasa cinta itu akan kekal abadi untuk selamanya. Wow. Sekian dan terima kasih. Belum beres belum. belum. Gitu Kang Laif, ini mah ngobrol aja, jangan terlalu serius. Iya. Boleh. Karena ketika kita mencintai seseorang, kita harus menerima segala apapun Kekurangannya gitu ya. Nih. Contohnya nih, Iya, ketika gimana? kita mencintai langit gitu kan, Iya. kita harus terima segala cuaca yang Langit berikan kepada kita. mau itu panas, Iya. hujan, luar biasa ya. Luar biasa sekali. Sesepuh kita. Iya. Seperti itu ya. Itu. Itu dalam hal mencintai dalam kehidupan. Berarti apa ya? Saya jadi bisa narik kesimpulan nih dari jawaban Kang Royem sama Aldi. Berarti dengan kondisi kita dipaksa lah bahasanya ya, dipaksa sama kondisi, sama situasi untuk menjalani hal yang tidak kita sukai, itu bisa dijadikan sebagai proses diri kita untuk menjadi lebih dewasa gitu ya, mungkin itu ya. betul. Iya. Betul. Lebih dewasa kalau kata orang Sunda mah, Iya. kudu bisa mawas diri. Iya, benar. Mawas diri kan. Iya. Dewasa. Karena kedewasaan itu tidak bisa dilihat dari umur. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang anak-anak. Terkadang yang udah tua pun juga banyak yang tidak dewasa dalam menjalankan hidup. Tergantung pola pikir. Tergantung pola pikirnya. Jadi kalau misalkan kita apa ya, makanya tadi awal mulai yang saya tanya tuh apa ya, persoalan umur kan ya. Iya. Persoalan umur kita nih kan, ternyata umur kita ini nggak beda jauh lah ya, paling ini doang yang nggak jauh nih. Agak tengah. Iya, nggak jauh kan. Nggak jauh ya. Iya. Cuma beda setahun 2 tahun mah nggak jauh ya. Beda Iya. kumis doang. Artinya di umur yang sekarang ini kan kita harus dipaksa ya, bahasanya dipaksa, dituntut untuk menjalani kehidupan. Karena yang pernah saya baca kan, kalau nggak salah nih, di umur 23 sampai 25 itu jadi penentu karakter kehidupan kita selama kita hidup, Pak. Nah, artinya di situ kita kita pertaruhkan gitu kehidupan kita di umur-umur kita yang sekarang nih. Mau kemana arahnya nih? Betul. Nah, beda kalau misalkan kita tarik lagi ke belakang di umur 10 sampai 20 dari umur 10 tahun sampai ke 20 tahun. Mungkin masih fase-fase manja teh masih ada di dalam diri kita ya. Fase-fase manja gitu. Betul. Artinya ketika kita mempunyai keinginan, ya mau apapun itu keinginannya ya, mau nggak mau gitu harus dituruti. Betul. Gitu, mau nggak mau harus dituruti. Tapi beda ketika kita udah masuk ke umur 21, 22 sampai 25 gitu ya, sampai 25. Di sini nih fase yang tadinya kita manja terus berpindah ke dewasa. Iya. Artinya untuk mencapai ke fase dewasa itu nggak ujuk-ujuk gitu, bahasa canggihnya mah iya. Nggak ujuk-ujuk nyampe. Iya, Bertahap. iya, artinya nggak Nggak ujuk-ujuk ujug-ujug nepi ya. jadi dewasa Iya. ya, tapi ada proses yang mendewasakan Iya. gitu. Contohnya kayak yang tadi ya, mungkin yang dari jawaban Aldi sama Kang Rohim, saya bisa narik kesimpulan ketika kita berada di posisi hal yang tidak kita sukai, Iya. tapi kita tetap menjalani dengan secara istiqomah gitu, kalau bahasa Arabnya mah ya, Iya. istiqomah, terus istiqomah Tawakal. tawakal ya. Iya. Ya di situ kita dikasih pelajaran gitu dari kehidupan nih, kehidupan teh kayak gini gitu. Oh, iya. Nah, kalau kita bisa melalui itu semua kan kita mungkin bisa sampai ke fase dewasa itu mungkin ya Pak Aldi ya. Mungkin ya, Pak? Iya, tapi kayaknya iya sih. Apa mulu, Bang? Nggak ujuk-ujuk gitu ya, bahasa nggak ujuk-ujuk dewasa teh langsung tua kayak gitu, enggak kan ya. Iya, Ada bayi, ada tingkatan remaja gitu ya kan ya, ada iya gitu dah ya.
ada proses ya di dalam kehidupan itu ada proses. Takdir Dikala apa? kita kecil, takdir proses takdir gitu. Proses takdir enggak proses ya. Proses. Tadi kalau di waktu kita kecil ya, pasti ketika kita meminta kepada orang tua, mah pengen jajan, mah pengen ini, orang tua itu selalu ngasih. Betul. Beda ketika kita udah dewasa, mau minta ke orang tua itu ada rasa malu, Gengsi. ada rasa gengsi, Betul. gitu kan. Nah di situ karena kita itu sedang mengalami fase-fase kehidupan ya, menurut kakang gitu kan. Kakang Kok gue umur Kakang sekarang masih Roy. minta aja gitu kan. Iya, masa ibaratnya mah pengen motor udah gede minta gitu kan. Nah di mana dewasanya, sedangkan kedewasaan itu kan tidak dilihat oleh umur gitu kan, dilihat oleh usia gitu kan. Jadi kita dalam menjalani kehidupan tersebut, biar bisa merasakan di fase itu, kita harus selalu menelaah atau selalu memperhatikan tentang apa yang kita jalani di setiap hari. Contoh, oh di tahun kemarin hidup saya seperti ini, gimana nih biar ada perubahan gitu kan. Nah di tahun yang selanjutnya hidup saya nih udah ada mendingan dari tahun kemarin gitu kan. Berarti untuk merencanakan hal yang seperti itu di hari ini gitu kan, di hari ini untuk bekal di hari Esok. Nah itu hidup yang sebenarnya. Berarti harus ada evaluasi dari apa yang kita lakukan kemarin. Nah betul, Wow. lebih tepatnya dievaluasi gitu kan. Nah dievaluasi dalam kehidupan di hari kemarin untuk menuju kehidupan di hari esok Agar lebih baik lagi. Nah, karena kan katanya pengen sukses gitu kan. Beda ibarat hidup gini, hidup saya sukses gitu kan. Nah karena kata sukses itu nggak bakal ada ujungnya. kalau sukses versi Aldi nih apa nih? Ya, kalau sukses versi saya, ketika saya menjalankan kehidupan ya, kehidupan itu udah bisa menyukupi semuanya, itu saya udah sukses. Meskipun saya belum punya ibaratnya itu kan kendaraan atau apa dan lain-lain, tapi kehidupan saya itu di dalam rezeki, saya mah suksesnya di dalam rezeki ya. Ketika rezeki itu sudah mencukupi, Cukup buat makan, sandang, pangan, papan gitu ya. Cukup Apa buat makan, beli pakaian, beli kendaraan, beli jalan-jalan, jalan-jalan gitu kan, naik haji ya dan lain-lain lah. Itu cukup dah untuk udah semuanya. cukup. Iya. Iya, makanya saya sudah tidak meminta, ya Allah berikan saya rezeki yang lebih, enggak. Saya memberikan rezeki yang cukup saja. Cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan itu mau cukup nih, cukup cukup beli mobil, cukup beli lain-lain gitu. Proses kehidupan sukses. Berarti versi sukses menurut setiap orang tuh beda-beda. Beda-beda. Ada suksesnya dia pengen menyukseskan apa kehidupannya teh, pengen lebih berkembang lagi. Karena kalau ibaratnya kita sukses udah udah membahagiakan orang tua kita, itu bukan sukses namanya menurut saya. Karena kita wajib sebagai anak membahagiakan orang tua kita, mau kita sukses mau kita tidak. Cara membahagiakan orang tua itu tidak hanya cuma oleh materi, tapi dengan akhlak, sikap kita, attitude kita, adab kita terhadap orang tua kita. Seperti itu. Kelar ya, kalau ke takdir mau kelar udah. Kelar ya. Jadi pembahasan untuk hari ini itu yang dibahas itu tadi itu apa? Hidup ya. Hidup dan Iya, ini hal yang tidak kita sukai tapi tetap kita jalani. nah gitu. itulah. Jadi proses pendewasaan ini hal yang tidak disukai tapi kita harus menyukai gitu kan. Harus menjalani gitu kan. Nah, alur ceritanya seperti itu tadi. Menurut Kang Rohim gimana? Kesimpulannya gitu kan. Kesimpulannya ya versi Kang Rohim. Jangan kesimpulan lah. Pendapat. Oke. Pendapat Kang Rohim Kalau gimana? kesimpulan tuh apa ya? Tuntas sudah. Iya, bicara oke. Tuntas. Menurut Kang Rohim gimana? Versi Kang Rohim gitu kan. Untuk menjaga kehidupan yang
belum kita sukai tapi harus menjalani gitu. Iya, Sukses sekarang Arti kan itu sukses, udah dibahas sukses. arti sukses kita. Sukses. Oh. Wih, luar biasa nih Luar ini biasa ya. udah dicatat. Pertanyaan saya Kita dikembalikan lagi kepada Iya. ini lebih ke Ngopi saya dulu. apa gua sih ini ngomongnya? Aku atau kata bahasa sini apa? Kula ya. Kulo. Kula. Kalau orang Garut abdi. Abdi. Gitu. So. Cukup sih. Sukses tuh. Sukses menurut kamu versinya sukses itu seperti apa gitu? Sukses versi saya ya. Iya. Bentar. Sebenarnya nggak jauh beda kayak tadi. Cukup. Kopas. Kopas. Ujung-ujungnya kopas. Pas ya. Ini guys, jadi Gimana? ketika apa yang kita rencanakan hari ini gitu untuk ke depan ya, kemudian kita dapat mencapai itu gitu, itu sudah termasuk sukses. Jadi nggak harus selalu materi gitu. Iya. Bener nggak? Iya, Bener, bener. bener. Sekarang beda ya sukses nih. Sukses tuh nggak harus gue berdasi nih, gue jadi karyawan atau apa gitu kan, jadi pejabat sukses gitu. Enggak, jadi sukses tuh menurut gue nih, Iya. ketika apa yang kita harapkan di contoh tahun lalu misalkan, target untuk tahun ini, wah gue pengen beli sesuatu nih gitu kan, Iya. pengen dapat goal yang gue capai gitu, apa gitu kan. Ketika kita bisa mencapai itu atau bisa memiliki itu gitu, itu udah sukses gitu, versi kecilnya gitu. Itu aja sih. Gitu. Oke. Menurut Kang Anwar, Waduh. sukses itu ya. Sukses. Kan harus ada versi gitu tuh. Versi. Ngawangkong itu orang Sunda gitu kan. Ketika ngawangkong atau ngobrol teh harus ada apa namanya? Referensi sumber Gitu kan, atau harus ada Pendapat namanya pendapat lah, kesimpulan bahasanya gitu kan. Menurut versi kita, agar kenapa? Jadi ketika apa yang kita utarakan, apa yang kita sampaikan itu jadi makna buat kita semua gitu, untuk menjadikan bahan pelajaran. Bahkan kita itu sukses ini harus seperti A, B, C, D gitu kan. Ada beberapa versi kan. Seperti apa? Nah, Kalau menurut saya sih ya, apa ya, karena memang jawabannya yang terakhir yang ditanya nih. Iya. Sisa lah ya. Iya, sisa ya, jawaban sisa. Sebenarnya dari jawaban Aldi, jawaban Kang Rohim tadi, nah itu udah keren sih, udah mewakili. Tetapi kalau misalkan nanya versi saya mah cuma mengambil kesimpulan dari jawaban yang dua tadi. Alhamdulillahnya orang tua kita ketika berdoa dengan apa yang kita capai pada saat sekarang, terus orang tua teh doa gitu, alhamdulillah anak kita udah mencapai ke titik yang sekarang, itu sukses menurut saya. Iya, betul. Menurut saya keluarga, orang tua, apalagi orang tua ketika udah mengucapkan alhamdulillah dengan pencapaian kita yang sekarang, menurut saya itu udah sukses kita. Sukses iya. Kalau astagfirullah tuh baru dah kita pikir-pikir lagi dah. Iya, evaluasi lagi dah. Istighfar. Iya. Ibaratnya gini ya, Iya. ketika kita belum bisa membahagiakan, contoh, minimal kita jangan menyusahkan. Benar. Bener nggak? Udah kita belum bisa ngebahagiain, wah bikin puyeng nih. Wah ini anak ini apa sih? Sampai istighfar Sampai terus. istighfar ya. terus. Istighfar terus orang tua gitu kan. Iya. Simpel. Jawabannya kayak Simpel. gitu aja sih ya. Karena mau panjang-panjang udah dipakai semua nih. Pakai semua, Udah tadi dipakai lebih semua panjang nih. ini ya. Cukup kan ya? Rizki yang cukup untuk makan, sandang, papan, papan. Semuanya diborong. udah Aduh. diborong. Jadi kita nggak ada jawaban lagi. Itu kata sukses ya. Nah, ketika kita sukses, nah di dalam kesuksesan itu otomatis kan kita itu tidak bakal seterusnya kita ada di atas, merasakan atau menikmati kesuksesan kita gitu. Pasti
di kemudian hari itu kita bakal turun gitu kan, Asli. turun lagi ke fase awal gitu. Karena kenapa, di dalam putaran kehidupan itu menurut filosof ya, filosofinya itu ibaratnya seperti jam. Di jam kehidupan, ketika jam kehidupan itu dari angka 1, angka 2 sampai angka 12 gitu kan. Kenapa nggak ada angka 13, udah 12 ya 13, 14 gitu kan, sampai 100 gitu. iya, enggak kan, nggak ada kan. Nah itu ketika kita perhitungkan, menurut saya gitu kan, perhitungkan itu kembali lagi ke awal. Nah di dalam kesuksesan itu otomatis kita akan kembali lagi ke awal. Nah menurut Kang Rohim sama Kang Anwar, ketika lagi kita nih. turun lagi ke versi awal gitu kan, di dalam fase kehidupan itu kita harus menerimanya harus seperti apa. Nih, kalau kasusnya kayak gitu kasus ya. Iya, itu kasus. jatuhnya ya. Iya, saya kembali lagi ke Iya, laptop problem gitu juga kan. ya. Problem. Kembali lagi Nah, ke kalau laptop. misalkan kembali lagi kita berputar kayak bahasanya, istilahnya Kang Aldi ini seperti jam gitu Iya. ya perumpamaannya. Menurut saya satu ya. Pertama yang tadi kita bahas di awal, evaluasi lah ya. Iya, Evaluasi diri kita ya kan. Evaluasi terus ketika kita berada di titik kesuksesan, minimal kita harus punya perhitungan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, ya kan ya. Ayo mau apa jangka pendek, menengah, panjang ini ayo kita perhitungkan terus. Ketika kita udah sampai ke titik jangka menengah, jangka panjangnya, terus ketika lagi kita berada di jangka panjang nih fase ini, kita pikir lagi, ulang lagi kayak gitu, supaya apa, kesuksesan yang kita gapai pada saat ini gitu tidak lepas dari diri kita, Bisa dipertahankan. bisa dipertahankan Oh. karena ada apa namanya, konsisten, komitmen terhadap apa yang sudah kita rencanakan gitu. Artinya kita harus mempunyai program baik program untuk secara kerja kita ataupun program kita ketika kita menjalani kehidupan gitu, minimal gitu ya. Iya. Minimal. Nah supaya apa yang kita capai sekarang ini nggak hilang kali, walaupun bahasanya jam itu berputar kayak sampai berapa kali ribu putaran gitu. Iya, betul. Itu nggak ngaruh buat kita. Kenapa nggak ngaruh? Karena setiap kondisi, setiap situasi, semuanya udah bisa kita kuasai, kita genggam dengan cara apa tadi, evaluasi, konsisten sama apa yang kita lakukan, dan komitmen sama program besok nih, apa yang kita lakuin, komitmen tuh. Kalau kita ngomong sekarang udah A, berarti besok harus jalan nih A. Gitu. Umpama. Ini kan pendapat saya. Iya, gitu ya. Pendapat saya. Nah, gimana pendapat Pak Suhu menurut nih? Iya. Kang Rohim gitu. Iya. Gimana menurut pendapat Kang Rohim? Udah diambil semua jawabannya. Iya, Gimana ya? kayak gitu lagi aja jawabannya. Gimana menurut Kang Rohim? Pusing. 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 Enggak pusing juga sih. Kita Ayo, ngopi dulu ya. boleh ngopi dulu. Sumber Ngopi inspirasi. mau ngerokok nggak apa-apa. Coba pertanyaan apa tadi? Ketika kita sukses, ya, kan kita ketika sukses itu pasti kan di titik atas ya. Bahasa kita, penampilan kita, gitu kan, cara beradaptasi kita dengan orang lain pasti kita akan berubah. Meskipun kita dari awal memiliki bahasa, saya ketika sukses akan seperti ini, gitu kan. Tapi kan di dalam menjalani proses itu pasti bakal ada yang namanya lupa, gitu kan. Nah, kesimpulannya ketika kita sukses, rasa sukses itu diambil lagi atau kembali lagi ke fase awal. Menurut Kang Rohim gimana biar bisa mempertahankan kesuksesan itu kekal untuk selamanya? Untuk bisa mempertahankannya. Iya, untuk bisa mempertahankan. Tadi kan menurut Kang Anwar evaluasi, konsisten, sama komitmen, gitu kan? Sama jangka panjang dan yakin lah pada kesimpulannya begitu kan. Yakin lagi aja. Menurut Kang Rohim gimana? Jadi gini ya, ketika kita udah berhasil mencapai puncak atas, Iya, kita perlu bisa mawas diri, mawas diri. Oke. Kita harus sadar
ketika kita sampai di atas nih banyak proses yang kita jalani. Jadi jangan sampai ketika kita udah di atas, tingkah laku kita, sikap kita, cara bicara segala macam berubah 380 derajat misalnya. Jadi di situ kita harus mawas diri, sadar diri bahwa dulu nih gue siapa gitu. Oh iya betul. Dulu nih gue siapa gitu. Sampai bisa di titik ini gue ngelakuin apa aja sih gitu kan. Pasti kan banyak tuh prosesnya tuh. Lika-likunya, suka dukanya lah. Kehidupan gitu Gitu kan. Jadi di situ kita harus introspeksi diri lah. Ketika kita udah mencapai titik atas, usahakan kita harus bisa mawas diri, sadar nih ketika kita bertingkah yang aneh-aneh gitu kan, dampaknya seperti apa nih, pasti bisa merusak perjalanan kita tersebut gitu kan. Bisa iya. Paham nggak maksudnya? Iya, Jadi paham. kudu bisa mawas diri lah. Mawas diri ya betul. Jadi jangan sampai wah gue udah sukses nih merasa pangdewana gitu. Iya. Merasa melihat orang lain itu kecil gitu. Jangan sampai gitu. Kan terkadang kebanyakan gitu kan. Tapi hanya beberapa aja. Soalnya saya pribadi saya melihat seseorang yang sukses dalam menjalankan kehidupannya, tapi beliau itu selalu sederhana gitu kan dalam menjalankan hidupnya. Meskipun dia punya segalanya, tapi dia selalu sederhana gitu kan ada. Tapi untuk kesuksesan kebanyakannya orang itu ketika udah berada di titik atas, ya itu tadi katanya logatnya beda, cara berbicaranya berbeda, gaya hidupnya berbeda gitu kan. Apa yang kata Kang Rohim tadi, ketika kita sukses kita harus tahu dulu kita seperti apa bisa mencapai seperti ini. Nah, dan kata Kang Anwar, ketika kita sudah berada di atas mencapai seperti itu, kita harus mengevaluasi diri dari awal kita menuju kesuksesan gitu kan. Dulu kita siapa, terus ketika menjalankan kita lebih konsisten, lebih yakin gitu kan, dan lebih memplanningkan untuk hari esok gitu kan, agar kesuksesan itu lebih kekal, itu tidak ada fase menurun seperti itu kan. Meskipun pada dasarnya nggak ada kekekalan yang abadi gitu. Berarti pada intinya di dalam kehidupan itu ketika kita sudah sukses di atas, kita harus ingat siapa dulu kita dan bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan tersebut gitu kan. Otomatis kita harus ingat di waktu dulu kita susah, betul, biar kita bisa menghargai orang ya. Betul. Jangan ada kata, bukan kata bijak, ada peribahasa gini, ketika kamu sudah menjadi orang atau ketika kamu udah jadi sukses, jangan sampai nada bicaramu disamakan dengan nada atau dengan isi dompetmu. Nah gitulah. Nah, itu ada bahasanya seperti itu. Jadi sukses kita harus bisa menjalankan proses dengan yakin disimpulkan ya. Maksud yakin tuh kan yakin dengan ucapan, didasari dengan ilmu juga, ya. Dilakukan dengan tindakan gitu. Maksudnya harus ada actionnya juga. Iya. Planningnya ada ya kan, ilmunya ada, actionnya ada. Jangan cuma planning doang, nggak kita kerjain kan bohong gitu kan ya. Nggak harus ada ikhtiarnya. Ikhtiar gitu. Ya benar. Ketika sudah ikhtiar kan baru udah tuh ketika tawakal. Berarti jatuhnya kayak zikir pikir amal soleh. Nah, iya. Gimana nada kencengan gimana? Zikir pikir amal soleh. Oh, zikir pikir amal soleh. Iya. Ada lagi bang. Apa lagi? Iman, akal, nafsu gitu. Iman, akal, nafsu. Itu kan terbagi dua. Ada nafsu apa nih? Ada nafsu yang negatif gitu. Ya, ada nafsu yang positif juga. Kita beribadah pun harus pakai nafsu. Maksudnya harus ada keinginan juga gitu. Hasrat gitu kan. Hasrat yang membara. Luar biasa. Kita obrolan malam Jumat ini dengan kata sukses dan kehidupan gitu ya. Oke lah.
untuk kali ini, untuk kesimpulannya ya, berarti kita dalam kehidupan itu harus yakin, gak ada lagi, kembali lagi, harus yakin. Jadi di setiap kita menjalani kehidupan ini harus selalu yakin. Namun rasa yakin ini harus dibarengi dengan rasa ikhtiar, ya. Terus rasa, rasa ikhtiar kan, ikhtiar tuh bisa bekerja, bisa apa yang tadinya bangun siang kita bangun pagi gitu untuk mencoba merubah diri kita, mawas diri gitu kan. Kalau kita pengen sesuatu, kita harus bisa mendapatkannya dengan jalan yang lebih positif Ya, gitu kan. intinya mah kalau mau mencapai kesuksesan ya 3 ya tadi. Iya. Zikir, pikir, amal soleh. Udah. Zikir, pikir, amal soleh. Kalau Itu. pengen tahu apa itu zikir, apa itu pikir, itu apa itu amal soleh, nanti lah lain Nah, waktu oke. kita obrolin Nanti lagi. kita Ya, lain waktu kita obrolin obrolin lagi. lagi, Ya. biar jadi pemerang buat teman-teman. Gitu kan Oke, ya. iya. Pikir-pikir amal soleh. Amal soleh. Zikir untuk hari ini, zikir, pikir, Ayo. amal soleh. Itu kunci kesuksesan dalam kehidupan. Sekian dan terima kasih untuk obrolan ini atau untuk ngewangkong kali ini. Kita cukupkan sampai sekian ya. Kita lanjut di part 2. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Semoga kakak channel lebih berkembang lagi. Terima kasih. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.